Today's best music 88.2 FM Hot Radio Serang 88,2 FM Hot Radio, Today's best music. Selamat siang Hotners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, Nay kembali berjumpa dengan Anda di program Hot Talk. Dan kita akan berbincang-bincang nih. Sudah hadir bersama saya di studio Ibu Rifa dan Mbak Putri, perwakilan dari Bapenda Provinsi Banten. Selamat siang Ibu Rifa dan Mbak Putri. Selamat siang. Hai Hotners, hai Mbak Mila ya. Mbak Nay. Oh Mbak Nay, sorry. Iya. Gimana kabarnya Mbak Nay? Alhamdulillah baik sekali. Gimana Ibu Rifa dan Mbak Putri ini kayaknya semangat sekali. Membawa atmosfer yang ceria gitu ya. Semoga Hotners dalam keadaan baik. Amin, amin. Dan cuacanya juga sangat mendukung ya hari ini, cerah berawan, meskipun berawan gitu tapi tetap membawakan suasana yang lebih baik dari hari kemarin nih. Kemarin mendung terus kalau biasa ya. Iya. Itulah laporan perakhiran. Iya. Iya, dan hari ini ya Bu Rifa dan Mbak Putri nih akan bersama kita membahas tentang mengenal pajak daerah Provinsi Banten. Betul Bu? Betul sekali ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang pajak ini, Nay akan putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Soul Fight, Beri Aku Tanda. Today's best music 88.2 FM Hot Radio Serang 88,2 FM Hot Radio, Today's best music. Hotners masih bersama Nay dan tentunya dengan narasumber kita hari ini Ibu Rifa dan Mbak Putri dari Bapenda Provinsi Banten. Dan seperti yang sudah Nay katakan sebelumnya ya, kita akan membahas terkait dengan mengenal pajak daerah Provinsi Banten nih. Jadi kita langsung saja nih, langsung ke pertanyaannya ya Bu ya. Oke. Sebelum kita membahas pajak lebih jauh nih Bu ya, tentang untuk apa saja dan apa yang dan lain-lain sebagainya gitu ya Bu ya. Ini kita mungkin ada yang ingin disampaikan gitu oleh Ibu Rifa atau Mbak Putri sebagai opening ya untuk pembahasan kita hari ini soal mengenal pajak daerah khususnya di Provinsi Banten ini. Silakan Bu. Oke, dimulai dulu ya dari saya. Jadi selamat pagi Hotners, saya Rifa dan samping saya ada Mbak Putri tadi yang sudah dikenalkan oleh Mbak Nay. Ya baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk para Hotners semua. Sebelum kita bahas lebih jauh soal pajak daerah, kira-kira tadi kata Mbak Nay kan apa sih yang namanya pajak daerah itu seperti apa, kemudian buat apa dan lain-lain. Pendahuluan openingnya adalah saya mau bilang cuman lebih sederhananya begini Mbak. Mbak punya pasangan? Belum ya? Belum. Yang udah punya pasangan atau apapun itu, ada suami ada istri, ada pendapatan ada belanja, iya kan? Mbak Nay dapat gaji tiap bulan, udah ada pos-posnya nih, iya kan? Berarti ada juga orang yang selain gaji dapat second job. Kalau kita PNS kan ada tukin, ada honor, ada yang lainnya. Tapi pendapatan itu juga setiap bulan itu sudah ada posnya masing-masing. Di dalam daerah, pemerintah daerah juga sama. Ada pendapatan, ada belanja. Namanya APBD. Tapi kalau nasional, pemerintah nasional yang pusat APBN. Jadi ada anggarannya, ada pendapatannya, ada belanjanya. Secara nasional maupun daerah. Jadi seperti itu pasangannya. Nah, pajak adalah bagian kecil daripada pendapatan itu. Jadi pendapatan kita ada gaji, ada tukin, Mbak ada misalnya Mbak punya usaha di luar, itu juga namanya pendapatan. Nah, pendapatan daerah salah satunya adalah pajak. Pendapatan itu ada 3, ada pendapatan langsung daerah, ada dana transfer, ada pendapatan lain-lain yang sah itu menurut undang-undang. Dulu namanya Undang-Undang 28 tahun 2009, sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi miniaturnya, gampangnya adalah pajak itu anaknya pendapatan deh. Ya gitu ya. Jadi biar dicernanya gampang. Iya, betul. Jadi nggak melulu soal ngomongin pendapatan, tapi
buat apa sih kan itu Mbak? Buat apa nih pendapatan ini, pajak ini buat apa nih kan gitu. Jadi pajak adalah bagian dari pendapatan dan nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apakah itu. Yang pasti ketika kita Mbak Penda tugasnya mudahnya ngomongnya tuh cari duit ya. Iya, betul. Buat apa? Buat seluruh pembangunan yang ada di daerah ini. Tetapi prosesnya banyak. Ketika APBD itu nanti ketok palu kata orang disahkan, maka ada pihak legislatif yang mengawasi dan menganggarkan bekerjasama dengan kita untuk apa saja itu dimonitor oleh masyarakat. Jadi dari Bapala dan Bapak Ibu sekalian ada di ruangan ini, itu dari kalian juga. Itu jadi pendapatan itu banyak, salah satunya adalah pajak pendapatan daerah kita. Iya. Gitu Mbak. Jadi Putri, lebih ada yang terbuka. mau nambahin? Ya, silakan Bu Putri. Ya, mengenal pajak ya, Iya. saya mau menyampaikan pajak daerah itu apa sih? Pajak daerah itu kita ada menurut undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pajak daerah yang selanjutnya itu disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kebutuhan. Jadi kita tuh minimal tahu itu dulu. Iya. Untuk daerah investasi, daerah itu kita ada dibagi dua, ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten kota. Iya, betul. Jadi seperti itu ya Mbak Mala ya. Jadi memang si makhluk pajak ini harus tahu dulu dari mana Betul, dan betul. bagaimana. Jadi pasti nanya deh kalau gitu beda-beda dong yang pajaknya ya. Iya, Mbak Ana betul. juga ada pertanyaan berikutnya kayaknya. Oh gitu. Tapi maksudnya begini, kenapa Mbak Putri tadi bilang tidak secara langsung nggak cash and carry? Iya. Kalau kita kayak misalnya belanja di Indomaret atau di Alfamart atau di waralaba lainnya tuh, misalnya saya beli ini di duitnya, enggak. Jadi imbalannya tidak secara langsung, tapi manfaatnya akan dirasakan kemudian untuk masyarakat masyarakat banyak. Masyarakat juga ya kembali kepada Iya, masyarakat. ada prosesnya, Iya. ada prosedurnya yang diatur oleh undang-undang. Tadi kan sudah dibahas nih Mbak Putri tadi daerah ini pajak daerah di provinsi, ada kabupaten dan kota juga. Itu bagaimana nih penjelasannya? Hotnas pajak itu kan ada di provinsi dan kabupaten kota. Iya. Saya akan sebutkan dulu untuk pajak di provinsi ya. Iya. Di provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Iya. pajak air permukaan dan pajak pokok. Ada 5 berarti ya. Itu yang dinaungi oleh pajak provinsi. Nah, sedangkan kabupaten kota saya dari itu. Memang Hotmas biasanya masyarakat masih kebingungan. Sering saya jumpai masyarakat yang bertanya tentang misalnya pajak bumi dan bangunan ya dulu kayak PBB, pajak parkir. Padahal sebetulnya kalau itu masuknya ke kabupaten yang kita Itu harus dipisahkan berarti ya. Iya. Itu Jadi kewenangannya Hotmas nih diatur. Jadi nggak bisa suka-suka Mbak Mbak Nay. Mbak Nay. Jadi nggak suka-suka, bisa suka-suka nih para Hotnos dan Mbak Nay bahwa apa namanya udah mau bayar pajak PBB ke Samsat gitu, atau misalnya mau bayar pajak air tanah ke Samsat, atau misalnya pajak reklame. Jadi undang-undang mengatur kewenangan provinsi itu ini, kabupaten kota itu ini. Karena di lapangan nih kita nih kebetulan ya, Iya. naik talk show juga kita pernah buka line telepon, banyak yang bertanya. Itu yang karena tidak tahu itu, ternyata kewenangan itu ada di kabupaten kota, jadi kita tidak pernah bisa menjawab. Yang kita tahu adalah batasannya ada di 5 pajak itu. Iya. Tapi informasi saja, karena ini memang Hotnos ini barangkali di pemerintahan, terutama di Bapenda Kabupaten Kota juga lagi dengerin nih. Jadi mulai tahun 2025 nanti kita ada tambahan pajak. Ini sekedar informasi saja, dan ini masih di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini. Jadi nanti provinsi kewenangannya nomor 2 Mbak. Jadi nanti ada pajak alat berat dan pajak mineral batuan bukan logam.
itu masuk di pajak provinsi. provinsi jadi 5 jadi 7, kabupaten kota juga nanti ada option PKP. Selama ini kan prima dona kita kan pajak kendaraan motor nih. Iya. Nanti kabupaten kota juga dapat jatahnya lebih besar di PKP itu langsung masuk ke rekening kas daerah. Pokoknya nanti dia ngobrolnya ya digali lagi. Yang penting muara di awalnya itu seperti itu. Pajak itu bagian dari pendapatan, kewenangan provinsi hari ini tahun ini masih ada 5, kabupaten kota itu ada 13 kalau nggak salah. Nah, gitu Mbak Nay. Jadi untuk nanti yang 7 pajak itu yang baru 2025 ya Bu ya, masih lama Ya, ya. karena kita kan harus siap-siap, harus ready. Kita menggali potensi pada outlet kira-kira identifikasi dulu kemana aja nih, daerah mana aja. Undang-undang ini sudah disahkan sehingga biasanya kalau undang-undang itu 2 tahun atau 3 tahun, karena kita masih nunggu peraturan pemerintah. Iya. Undang-undang turunnya ada PP, dari PP nanti kita atur dengan Perda, dari Perda nanti ada peraturan gubernurnya, Ya. baru kemudian kita bisa siap untuk mencari pendapatan itu. Baik, ya Bu Rifa dan Mbak Putri ini penjelasannya sangat mendetail ya. Jadi semoga Hotners juga langsung mengerti nih ya. Dan kita jeda dulu nih Bu Rifa dan Mbak Putri. Hotners, stay tune terus di 88,2 FM kalau nggak mau ketinggalan informasi lebih lanjutnya. Today's best music. 88.2 FM Hot Radio. Sarah. Perbedaannya di mana dan contohnya apa? Mbak Nay mau bayar pajak tiap tahun, pajak motor dan pajak mobil namanya PKB, pajak kendaraan bermotor. Contohnya itu. Iya. Baik yang mau ganti kaleng, kalau sederhana gitu kan ganti Iya. kaleng 5 tahunan, Iya, iya. atau mau tiap tahun namanya daftar ulang. Kayak kita sekolah aja sih Bu, naik kelas daftar ulang lagi. Iya betul. Sama motor mobil jatuh tempo ya daftar ulang dong. Nah, jauh beda loh ya. Jauh beda bahasa mudahnya begitu. Jadi Iya. PKB ini pajak kendaraan bermotor ini termasuk adalah pajak prima dona kita karena penyumbang terbesar dalam APBD kita dan dari pajak kendaraan bermotor. Contohnya jelas ya. Kemudian jadi kalau misalnya mau bayar pajak gampang, tinggal datang aja ke samsat terdekat atau jauh-jauh susah, ya udah cari yang gerai terdekat. Atau misalnya mau ke Sampling pulang kerja boleh, di Ramayana ada. Iya. Kemudian di depan Ramayana itu ya, di Ya. alun-alun ada Sampling. Kemudian kalau emang susah juga pengen pakai online boleh. Ada juga Bu. Ada dong, tinggal download aja Signal, Samsat Digital Nasional. Nanti tinggal foto kanan kiri depan, terus nomor NIK-nya sekarang, jadi nanti ke depan semua identitas kita bermotor berdasarkan nomor identitas kependudukan, Jadi KTP, ya kartu keluarga. Jadi nanti ketahuan tuh Mbak Nay, misalnya 121 kakak itu ada mobil, ada motor, bisa ada riwayatnya. Jadi dalam satu rumah itu bisa ketahuan ada berapa motor, ada berapa mobil yang harus dibayar pajaknya. Itu ada rekam jejak digitalnya ada. tapi itu satu aplikasi aja itu Bu. Iya, Satu keluarga untuk satu keluarga. iya, yang atau- penting beda NIK. Masing-masing kan ada nomor NIK-nya kan di kartu keluarga itu ada kan, walaupun dia belum punya KTP, kita sudah ada nomor NIK. Ke depan nanti berdasarkan itu identitas kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama itu adalah biaya balik nama. Mbak Nay beli mobil baru itu BBN 1. Kenapa mobil baru harus balik nama? Kan tadinya dari dealer Mbak, dari PT apa misalnya. Menjadi milik Mbak Nay, maka si dealernya wajib memberikan nama Mbak Nay sebagai pembeli. Itu BBN 1 untuk mobil baru. Ada juga BBN 2. BBN 2 ini buat Hotness yang beli kendaraan second. Jadi atas nama ini pindah ke Iya. Kenapa Oh, harus iya. balik nama? Karena ketika mau bayar pajak harus cari KTP dulu. Mending kalau yang kita beli awalnya masih ada atau rumahnya dekat, ya kan? betul. Belum lagi misalnya kita menjadi orang yang menjual kendaraan, ternyata yang beli kendaraan kita itu dia melanggar etley, ditilang. Ya. Surat tilangnya kemana? Ke rumah kita, karena orang yang beli kendaraan kita belum balik nama dan kita belum melaporkan diblokir. Iya. Yang kedua, kalau dia memang cuma melanggar lalu lintas, kalau dia melakukan kriminal, ada kendaraan kita di situ belum ganti nama, kita yang kena Rugi juga ya. kita yang diperiksa oleh kepolisian. Iya Benar nggak betul. Bu? Iya. Tapi pernah ada kejadiannya nggak Bu? Mau Bali
Bom Bali. Oh gitu. Iya, Salah satunya Bom Bali. Bom Bali. Identitasnya ternyata kendaraannya masih bukan kendaraan yang normal itu. Bahaya juga. ya. Bahaya udah pasti. Jadi betapa pentingnya balik nama. Nah itu balik nama itu masuk ke pajak kita juga. Iya, iya. Pendapatan kita juga. Yang ketiga pajak air permukaan. Mbak Nay buka perusahaan air minum. Ngambil airnya dari sungai permukaan, bukan yang bawah tanah ya, bukan Iya, yang itu masuk kabupaten kota. Tapi Mbak Nay dikomersilkan. Nah itu kena pajak. Namanya wajib pajak. Mbak Nay sudah harus mendaftarkan diri ke Mbak Putri di kantor. Mbak Putri, saya mau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak perusahaan ini. Jadi kena pajak Mbak, kecuali yang tidak terkena pajak adalah yang rumah tangga, yang buat hari-hari, yang untuk sosial itu nggak kena pajak air permukaan. Nah untuk yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Iya. Ini Mbak Putri besok mau pulang, mau mudik dia ke Bandung. Ngisi Orang Bandung bensinnya, ngisi orang Bandung. Ngisi bensinnya jangan di Bandung. Kenapa itu, Bu? Nanti masuk kas daerah sana. Oh, Pembangunannya duitnya buat pembangunan di Bandung. Iya, iya, iya. Nah, makanya untuk Hotnus kalau mau melakukan perjalanan jauh, melakukan isi BBM-nya harus di terdekat. Kenapa? Ya kan rumahnya di sini. Mau jalannya mulus nggak? Itu karena untuk kembali ke kita juga ya, Bu ya? Betul, itu pajak kendaraan bermotor. Jadi misalnya 1 liter harganya 7.000, itu 5% dari nilai itu masuk ke kas daerah. Gitu, jadi langsung WAPU namanya, Pertamina-nya WAPU namanya, wajib pungut, dia menyetorkan langsung ke kas daerah kita. Itu masuk ke Pertamina. Yang terakhir pajak rokok. Ini bapak-bapak di sini ngerokok nggak ya? Apakah ada yang ngerokok? Apakah ada? Bukan banyak-banyak merokok, banyak-banyak pajak, bukan Iya. itu. Tapi pajak rokok ini diatur oleh Kementerian Keuangan dan kita hanya menerima yang sudah diatur. Pembagiannya Banten setahun sekian. Itu misalnya contoh 17 miliar setahun. Itu dibagi dalam triwulan dan itu nanti dikembalikan lagi ke kota. Ini yang rokok yang sudah ada cukainya. Jadi bea cukai yang melakukan itu, pemungutan itu. Jadi itu sudah diatur oleh peraturan Kementerian Keuangan dan nanti seperti apa jadi uangnya kan dikumpulin di sama provinsi. Iya. Uang pajaknya ada lagi mekanismenya penyalurannya buat apa dan bagaimana dan berapa persen gitu Mbak Nay. Nah kebetulan Mbak Putri ini langsung ketemu dengan para wajib pajak nih di samping ya Put ya, kita di KP3B, jadi buat Hotnus yang emang mau bayar pajaknya nggak jauh, Yes. di sana ada Mbak Putri yang standby nih. Gimana Put, suka dukanya ketemu dengan Iya, WP boleh dong ya langsung cerita wajib pengalamannya. wajib pajak. Selama- Gimana? Terus jadi kalau misalkan bayar pajak sebelum lewat, kalau nanti di Samsung, Iya. ada tuh kalau banyak samping disebaran di mana-mana, Iya. bisa dicek aja alamatnya di mana. Salah satu yang saya sering menjadi petugas samping itu di depan gerbang KP3B. Ya, itu kalau misalnya masyarakat harus bayar pajak itu caranya apa aja sih, bawa apa nih gitu kan. Salah satunya wajib banget bawa KTP asli yang namanya sesuai dengan dengan kendaraan, STNK asli, tidak boleh fotokopi, dan aslinya bawa identitas. Itu orangnya harus sama juga dengan yang di KTP. Kalau misalnya Mbak Nay kendaraannya punya Mbak Nay, KTP-nya Mbak Nay, STNK-nya atas nama Mbak Nay, tapi Mbak Nay mau nyuruh adiknya misalnya apa, nanti adiknya apa-apa ya, dipinjam dulu KTP aslinya, karena itu Trik administrasi ya. itu untuk administrasi, karena itu akan pentingnya ya data untuk sesuai datanya. Jadi boleh aja diwakilkan gitu. Banyak Pak yang diwakilkan ya, untuk syarat Tetap harus KTP asli ya. asli ya, makanya kenapa penting banget baik Jadi saya tambahkan nih Mbak Nay. Jadi di Samsat itu di Mbak Putri juga ketika bertugas di gerai itu atau di samping itu ada 3 SKPD. Ada kepolisian, ada jasa raja, ada Bapenda. Bapenda itu tugasnya terima pajaknya. Tapi ketika sebelum bayar pajak ada polisi dulu nih. Periksa dulu ya. Namanya identitas kendaraan bermotor. Karena tupoksi di dalam Perpres nomor 5 tahun 2015 adalah tugas ya polisi mengidentifikasi benar nggak ini kendaraannya sesuai dengan STNK, sesuai dengan BPKB, sesuai dengan ini. Nah itu kalau misalnya
tidak sesuai, ya mohon maaf karena itu sudah peraturan ya Put ya. Tapi ada juga dimasukkan Bu Rifa penilaiannya jutek-jutek. Kalau dengan Mbak Putri pasti ada senyum sapa dan salam. Tapi kata Mbak Putri ya harus bawa uang cash Harus aja. Kayaknya Hotness sudah nyatet nih kayaknya. Mbak Putri tugasnya di mana? nanti bisa ketemu Pak di itu ya di Sampling KP3. Iya. Itu Mbak Nay. Iya. Dan kita break dulu nih Bu ya. Karena akan ada jeda pariwara berikut ini. Stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. Today's best music. 88.2 FM Hot Radio. Sarah. 88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. Masih bersama Nay dan pastinya dengan narasumber kita Ibu Rifa dan Mbak Putri. Dan kita masih membahas tentang pajak nih ya. Tadi sudah dijelaskan juga nih tentang jenis-jenis pajak. Tadi ada 5 jenis pajak yang dikelola oleh provinsi ya Ibu Rifa dan Mbak Putri. Dan sudah diberikan juga nih contoh-contohnya biar lebih paham lagi Hotness ya tadi. Dan kali ini nih ngomongin masalah pajak pasti nggak jauh-jauh dari duit ya Bu. Iya. Iya. Dan duit ini ya tarif gitu ya. Dan mungkin banyak pertanyaan juga nih tentang tarif-tarif setiap mata pajak yang tadi sudah disebutkan. Ini apakah dari 5 jenis pajak tadi sama atau berbeda-beda nih berarti ya Iya. tarifnya? Pastinya berbeda-beda. Setiap pajak juga beda, subjek dan wajib pajaknya beda, peruntukannya beda, pembagiannya beda, pasti tarifnya juga berbeda. Jadi contoh-contohnya sudah dijelaskan oleh Mbak Putri seperti apa 5 mata pajak itu. Jadi kalau untuk PKB itu tarifnya 1,2%. Itu di Banten diterapkan segitu, tapi dalam undang-undangnya itu ditetapkan 1 sampai dengan maksimal 2%. Jadi range di antara itu. Kemudian untuk yang punya kendaraan lebih dari 1, itu namanya pajak progresif. Kan ada nih Mbak Nay misalnya punya mobilnya 2, alamatnya sama, namanya sama, itu nggak kena pajak progresif. Tapi kalau misalnya beda, kendaraannya banyak juga, tapi dalam satu keluarga kena pajak progresif, itu maksimal 2 sampai dengan 10%. Beda tarifnya ya? Iya, beda tarifnya. Jadi tarif kendaraan motor angkutan umum juga beda. Itu ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%. Itu antara kendaraan pribadi dan angkutan Angkutan umum umum, berbeda ya? ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan itu juga ditetapkannya beda dengan yang tadi, yang untuk masyarakat banyak ya. Kemudian bagaimana dengan tarif kendaraan alat berat? Ada juga penetapannya itu paling rendah 0,1%. Pokoknya yang kayak gini-gini mah masyarakat hanya just to know aja lah ya. Iya. Semuanya diatur oleh undang-undang yang pasti. Untuk masyarakat atau hotness yang bayar pajak tahunan tuh dikenakan 1,2%. Iya. Lalu bagaimana dengan BBNKB itu sudah tersistem Mbak. Nah, jadi sudah ada hitung-hitungannya. Misalnya kalau mau balik nama kendaraannya apa dulu nih? Roda 2 apa roda 4? Roda 4 juga mereknya apa nih? Karena kita ada rumusnya kayak primbonnya ya. Namanya NJKB, nilai jual kendaraan bermotornya. Itu biasanya menjadi dasar perhitungan kita kira-kira berapa persen. Biasanya ini tarif BBNKB itu ditetapkan paling tinggi masing-masing. Penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua 1%, dan lain-lainnya ada juga 0,75%. Nah untuk pajak BBM tadi 5% tarifnya dari 1 liter yang kita beli. Itu sudah masuk kas daerah, dipungut oleh Pertamina atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan BBM tadi. Pajak air permukaan itu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, pajak rokok juga demikian. Nah kalau begitu Mbak Nay, kalau sudah tahu tarif-tarifnya kayak gitu kan enak. Tapi memang kita semua itu sudah tersistem dan nanti jelas kok untuk apa dan apa. Lalu bagaimana soal masalah ketika kita impor uang pajaknya ini dikembalikan lagi ke kabupaten kota Mbak Nay. Gitu, jadi provinsi hanya mengatur, menerima, kemudian setelah itu kita kembalikan lagi yang punya wilayah. Jadi kembali lagi ke kabupaten kota. Iya, itu sudah diatur juga oleh undang-undang, namanya bagi hasil pajak. Dari Jadi, provinsi ke kabupaten kota. kabupaten kota. Ya, jadi kita suka ada rekon nih. Ini biasanya sekarang tahun ini itu diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah. Mereka lah yang membuat, tentu saja datanya dari kita. Lalu mereka melakukan rekonsiliasi, kira-kira dibayarnya kan per triwulan Mbak Nay.
Kalau PKB itu 70-30. 70 buat provinsi, 30 buat kabupaten kota. Kalau BBNKB itu sama. PKB dengan BBNKB itu 70 buat provinsi, 30 buat kabupaten kota. Kalau pajak air permukaan tuh 50-50. Iya. Misalnya dapatnya 1.000, yang 500 buat kabupaten kota, 500 lagi buat provinsi. Pajak BBPKB kebalikannya. Justru itu makanya bensin itu BBM harus beli di wilayahnya itu karena 70%-nya dikembalikan lagi ke Masing-masing ya. masing-masing wilayah kabupaten kota. Nah, pajak rokok ini juga sama dengan BBPKB dengan bahan bakar tadi 30-70. Kenapa ini berbeda? Karena betul-betul diberikan kepada mereka yang punya wilayah. Iya. Contoh, Kabupaten Serang dengan Kota Serang di Kabupaten Lebak itu berbeda berdasarkan jumlah penduduk. Jadi pajak rokok ini diperuntukkan untuk kesehatan. Kan bayar BPJS kan ada yang tabungan oleh pemerintah itu duitnya dari pajak rokok. Oh, jadi rokoknya Beli, beli. cukainya memungut untuk pajak rokoknya 10%. Nanti dihitung ya Pajaknya untuk semua masyarakat. Itu jadinya yang satu merokok, yang satu malah menyibukkan gitu ya. Tapi memang itu sudah diatur. Jadi memang kita sudah mendapatkan rumusannya dari Kementerian Keuangan. Biasanya nanti di akhir tahun nih kita dapat nih surat keputusan dari Kemenq bahwa Banten dapat sekian. Nanti Banten dibagi lagi kabupaten kota. Dan itu ada rumusannya, kita kerjasama dengan Dinkes, dengan BPJS, pada rekon data-data yang harus diberikan berapa. Pokoknya makin banyak penduduk tuh makin besar pajak rokok yang diberikan. Pajak rokok ini katanya ya, kalau dari argumen-argumen di media sosial nih, katanya memang menyelamatkan bangsa. Itu benar atau enggak nih kalau menurut Bu Rima? Iya, kalau lihat dari peruntukannya sih memang buat kesehatan gitu kan. Tapi memang ini menjadi wacana juga yang pro dan kontra ya. Tapi bagaimana melihat sisi baiknya. Dan ini memang sudah diatur sih Mbak di undang-undang. Jadi kita nggak bisa mengotak-atik lagi. Ya pasti begini, kita yang ada di pemerintahan daerah itu betul-betul bergerak mengoperasikan apapun itu, melakukan tanggung jawab dan tupoksinya itu adalah sudah diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah sampai perda sampai ke peraturan gubernurnya itu sudah diatur. Jadi nggak bisa tuh misalnya aku mau ngambil pajak rokok suka-suka, itu nggak bisa. Sudah ada aturannya, Sudah Bu, ya? diatur sedemikian, itu sudah by system. Iya nggak sih Put? Ya, pemerintah itu membuat aturan sebijaksana mungkin. Jadi masyarakat yang merokok, jadi buat yang nggak merokok, rokok pasif, gitu kan. Nanti penyakitnya dapat, tapi setidaknya kita ada BPJS yang sudah ditanggung oleh pemerintah yang ngambil dari pajak rokok. Tetap aja nggak baik ya merokok. Iya, tapi maksud kita bukan untuk membuat hotness segera merokok ya. Tapi memang itulah beberapa apa yang kita dapat, apa yang kita bayar, lalu ya kita dapat tuh jalannya jadi mulus, sekolah jadi gratis. Kayaknya pemerintah Provinsi Banten sudah sedemikian menyalurkan beberapa skala prioritas dari APBD kita ini untuk kemaslahatan rakyat Banten kayak gitu. Jadi makanya kok ngapain sih ada talk show di radio kayak gini? Yang ngingetin dong, lupa bayar pajak, cek lagi STNK, jangan-jangan jatuh tempo hari ini. Mbak Putri udah nungguin loh kedatangan semua hotness. Iya, hotness juga kayaknya udah nggak sabar ya ketemu Mbak Putri tadi. Mbak Putri bayar pajak, jangan-jangan Mbak Putri diskon dong. Gak bisa, bayar itu kata Mbak Putri udah segini ya Putri, karena udah terbaca di sistem berapa pajak. Betul. Tapi kalau mau Mbak Nay bayar pajak nggak tahu bawa duit berapa, lihat di pajakbanten.online. Oh, ada Ada. tarifnya gitu ya. Atau mau lihat-lihat kegiatan Bapenda ngapain aja sih, coba yang namanya Mbak Putri ngapain sih di Bapenda hari ini, ada di website kita Bapenda bantenprof.go.id. Jadi terbuka Bu ya. Di Instagram juga Mbak Putri ada. Ini Iya. dia sama-sama influencer juga nih, dia suka mengedit beberapa produk kita di Iya. Instagram. Apa nama Instagram? Ya, di follow Instagram kita di bapenda.banten. Bapenda.banten nih, jangan lupa follow. Follow ya hotnessnya juga teman-teman di sini. Terus kalau mau ada pertanyaan boleh DM, insya Allah segera dijawab seputar pajak, mau tahu kegiatan Bapenda, mau tahu tentang informasi pajak, semua kita ada di Instagram Bapenda.banten. Nanti insya Allah fast respon gitu ya. Iya, sudah ada adminnya. Jadi Iya.
tujuan kita duduk di sini ketemu dengan Hotness melalui Radio Hot FM ini, mengajak lagi mengingatkan kembali kalau kita masih sayang anak-anak kita ke depan, kelangsungan hidup kita lebih baik ke depan, jangan lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar Sosialisasi. pajak nih ya. Karena pajak dari kita untuk kita. Iya, Betul ini lagi kampanye begini ya, Iya. Putri Indonesia. Coplos. Coplos. Oke, itu dia ya. Itu sih Mbak Nay, jadi memang itulah pentingnya ya. Oke. Sangat sangat informatif nih ya Bu ya, dan Mbak Rifa. Mbak Rifa dan Bu Bu Rifa dan Iya, Bu Rifa dan Mbak Sama aja, Putri nggak ya. Dan kali ini karena sudah selesai ya, sudah. Nggak terasa ya. Nggak terasa, sudah 1 jam kita berdiskusi nih tentang pajak. Dan mungkin sebelum kita penutupan nih Bu Rifa dan Mbak Putri, boleh dong memberikan closing statement-nya untuk Hotness, mungkin mengingatkan kembali gitu ya. Ya, paling closing statement dari saya adalah coba sih bahwa apa ya, aware, loyalitas, sense of belonging kita tingkatkan lagi di tengah misalnya ada yang ini ada yang itu, tetap lagi sikap kita yang dari kita untuk kita itu loh. Kalau kita sudah jauh nggak peduli, yang rugi bukan siapa-siapa, Iya, betul. kita juga. Ayo bayar pajak. Jadi harus lebih aware lagi ya. Kalau itu kebetulan dulu saya setelah kelasnya minggu terus dicek lagi STNK, jangan lupa bayar pajak sesuai dengan waktu yang tertera di STNK-nya. Lalu yang kedua, yang belum ganti balik nama, Iya. ayo segera dibalik nama buat para penjual kendaraan pribadi atau pribadi lah khususnya ya. Ada informasi sedikit ya dari saya, penjual itu kalau misalkan sudah dikasih dijual ke orang, baiknya lapor segera ke Samsat untuk memblokir blokiran lapor agar si pembeli bisa langsung balik nama, Mendapatkan haknya gitu ya. betul mendapatkan Dan haknya. antisipasi hal yang tidak inginkan. Iya, Tadi yang betul. sudah kita ceritakan ya, kasus-kasus kriminal atau tilang dan sebagainya. Itu sih banyak. Terima kasih loh ini waktunya Jadi ya. kapan lagi nih Hotness-nya diingatkan oleh Mbak Putri secara lembut ya tadi. Nah itu dia ya diskusi kita pada hari ini terkait dengan mengenal pajak daerah Provinsi Banten begitu ya. Terima kasih Bu Rifa dan Mbak Putri Sama-sama. yang sudah menginformasikan kepada kita secara detail dan juga secara menyenangkan gitu ya di Hot Radio ini. Sama-sama terima kasih loh Mbak Nay dan itu Oke. Nah, kalau gitu Nay pamit undur diri dulu nih Hotness, dan sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.